proses ada ketuk palu lagi. Iya dong. Tapi memang maksimal Ya, hukuman mati juga ada nanti. Tapi kan baru berlaku 2026. Tapi kan hukuman mati dengan percobaan 10 tahun. Ya, dicoba dulu dia mati apa enggak. Bang, mungkin update bang yang klien abang Firdaus di Mabes gimana? Firdaus Oyowobo. Apa dia itu ya? Kamu rencana mau ngelaporin Bang Hotman? Oh, enggak ada. Begini, kita ini sebenarnya kemarin itu di Barreskrim karena Bang Hotman cerita ada 2 tersangka di Barreskrim kasus yang di PN Utara yang naik meja. Tentunya kan kita perlu konfirmasi itu dengan Barreskrim ada apa tidak tuh 2 tersangka. Setelah kita ke sana pada saat itu dijawab oleh para penyidik belum ada tersangka karena belum ada gelar perkara. Jadi pernyataan-pernyataan Bang Hotman tentang tersangka itu masih dalam posisi sumir, artinya masih posisi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Namun sayang sekali Bang Hotman, ketika ini masih sumir atau masih wilayah abu-abu atau ini adalah kewenangan penyidik Barreskrim yang akan menjelaskan, ternyata Bang Hotman lebih dulu menyampaikan ini namanya melampaui kewenangan. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama berpotensi menyebarkan hoax gitu. Yang ketiga nggak ada. Tapi mau rencana mau melaporkan? Nggak ada. Oh, Makanya ada. ketiga tidak ada melaporkan. Oh, kita menunggu terus, berkoordinasi terus karena kita sekarang sedang mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Barreskrim Mabes Polri untuk perkara yang naik meja di PN Utara. Dan si Firdaus Oyowobo sudah minta maaf kepada dunia, dia khilaf naik meja. Dan orang yang khilaf itu kita harus hormati. Apalagi yang terpenting adalah dalam proses putusan hukum harus ada yang namanya proses sidang dulu, proses hukum dulu baru diputuskan. Nah, posisinya Firdaus Oyowobo dia sudah dihukum. Apa dihukum? Yaitu berita acara semuanya dibekukan sehingga dia tidak bisa mencari nafkah sebagai pengacara. Begitu, makanya ini kan sudah dihukum dulu baru nanti proses hukum dijalankan. Ini yang sedang kita kemudian kejar di DPR maupun kita ajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk soal ini. Kenapa seorang pengacara sudah dihukum duluan sementara proses hukum belum jalan? Kenapa seorang pengacara yang dilindungi undang-undang advokat dengan kode etik dengan sidang-sidang etik ternyata dia dihukum duluan sementara sidang etik belum pernah ada terhadap beliau? Itu dia. Oh, tapi untuk agenda gelar perkara apakah sudah ada bang? Oh ya, nanti kita pantau dari Barreskrim, nanti kan mereka akan memberikan kabar kalau sudah siap-siap mau gelar perkara khusus. Nanti kita kabarkan kepada teman-teman media. Oke, berarti yang lagi rame Ahmad pada akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sisi hukum mungkin seperti apa bang melihatnya? Ahmad Zoni Iya. dipindahkan ke apa? Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Itu penjara terberat di Indonesia tuh, Nusa Kambangan. Ahmad Zoni ditaruh di sana. Ya karena dia salahnya udah kebanyakan. Dia pengedar, ngulang-ulang lagi di dalam lapas dia ngedarin juga. Jadi gudangnya pengedar kan. Gitu, gudangnya narkotika. Ya udahlah, emang di Nusa Kambangan kalau ada yang lebih berat lagi suruh pindah sana lagi dia itu. Tapi ini langkah yang tepat bang artinya. Sangat tepat sekali langkah pemerintah memindahkan mereka daripada lapasnya yang di Jakarta ini diracunin oleh mereka kan. Orang-orang luar masukin aja ke Nusa Kambangan yang lama begitu. Lagi. Bang, ini artinya apakah Ahmad Zoni sudah diketahui nantinya akan menjadi terpidana mati atau seperti apa bang? Iya, ini kan sekarang pemidanaan ini kan nanti tahun 2026 itu kan paling hukuman mati iya, tapi nanti ada proses percobaan juga kan hukumannya begitu. Jadi kita anggap aja nanti hukuman maksimal 20 tahun atau seumur hidup begitu ya. Nah, itulah kelakuan orang yang mengedarkan narkotika gitu. Tapi bang melihat kemarin lapas sendiri ibaratnya kecolongan ya bang artinya. Lapas di mana nih? Di Salemba. Yang pertama. Oh, lapas Salemba itu sering kecolongan. Begitu, makanya kita protes juga nih kenapa lapas sering kecolongan, ada orang ngedarin narkotika, mereka diem aja sampai ditangkap dari luar juga kan. Gitu. Jadi ini apa yang namanya? Kita tegurlah lapas-lapas yang ada ini supaya ketat dalam menangani para terpidana atau narapidana supaya jangan sampai lalai. Jangan sampai ini memalukan ini kan, ada peredaran narkotika tapi dimulai dari lapas, seringkali begitu. Makanya kita tegur supaya pimpinan lapas supaya jangan kemudian lalai, kemudian membiarkan yang begini-begini. Tegaslah begitu. Karena kalau enggak nanti orang Indonesia pada keracunan semua. Bang, ini kan perkara ini kalau nggak salah Januari baru terekspos di minggu-minggu ini. Ya. Gimana bang? Jadi perkara sudah ketahuan Januari. Ya mungkin diumpetin supaya nggak meledak kan, ternyata ketahuan juga begitu. Makanya ini lapasnya harus
clear lah. Jangan sampai juga kita duga juga mungkin juga ada keterlibatan dari orang dalam di lapas itu. Ya mungkin ya, namanya mungkin, buktinya ada kejadian ini kan. Ya udahlah, evaluasi terhadap lapas Salim, Mbak. Oke Bang, kalau Abang sepakat dengan Mas pada pakar hukum, Nusa Kambangan itu penjara yang seperti apa sih Bang mungkin? Itu penjaranya itu lapasnya sebenarnya ada beberapa di Pulau Nusa Kambangan pulau ya. Itu ada yang penjara maksimum di mana benar-benar ketat sekali, orang nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Kamarnya cuma 2x1, ada kayak ukuran kan begitu kan. Nah itu dia, itu ada juga begitu. Ya kita lihatlah ke depannya bagaimana ini si Ahmad Doni ini, tapi dia sudah masuk Nusa Kambangan kan, tapi Nusa Kambangan ada lapas paling maksimum di Indonesia dengan kualitas maksimum dan terlalu ketat ya. Tapi kalau Abang sendiri bisa yakin nggak sih ketika di para yang kemarin terciduk dipindahkan ke Nusa Kambangan akan ya kapok lah atau gimana? Bukan kapok lagi, kapok sih nggak bakalan kapok, mereka kan udah kebiasaan kan, udah menjadi norma mereka kan. Yang penting mereka tidak meracuni orang lain. Dengan taruh di Nusa Kambangan, mereka nggak punya akses kemana-mana dan selnya sendiri-sendiri, jadi nggak punya akses. Handphone juga nggak ada di lapas sana. Berarti tidak bisa menjenguk juga ya Bang? Iya nggak bisa dijenguk. Siapa yang menjenguk? Ada yang bisa meringankan tahanan apa? Nggak ada, dia meringankan, udah berat-berat aja. Ya. Bang, ini kan proses sudah dilimpahkan ada di penjara di Nusa Kambangan. Dalam proses hukumnya belum diketuk palu lagi. Hukumnya gimana Bang? Nanti kan dia di Nusa Kambangan proses hukum jalan, dia disidang lagi dong, jangan sampai ke disidang. Nah, sedangkan kan kalau nggak salah di pusat. Ya nggak apa-apa, dia kan ada Zoom sekarang kan, persidangan Zoom juga ada perlu dihadirkan apa tidak kan, yang penting kan dia disidang begitu, diputus seberat-beratnya. Kita menjalankan pledoi terkait pledoi. Ya, Ya. 11 tahun kemarin Ya. tuntutan sendiri. Ya. Abang melihatnya seperti apa sih? Apakah pledoi tersebut akankah diterima dari oleh JPU atau seperti apa sih? Atau Jadi begini, baik tuntutan maupun pledoi itu adalah presentasi. Tuntutan adalah presentasi dari jaksa, pledoi adalah presentasi pembelaan dari si terdakwa maupun pengacaranya. Nah, mengenai diterima apa tidaknya itu sebenarnya yang menerima atau tidaknya dan timbang-timbangnya ada di tangan majelis hakim begitu. Jadi bukan di jaksa atau bukan di pengacara. Jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Jadi nanti kita tunggu putusan majelis hakim setelah pledoi ini disampaikan, kemudian ada replik, kemudian ada duplik, kemudian kalau ada kesimpulan, setelah itu selesai, baru majelis hakim timbang-timbang, setelah itu diputuskan bersalah atau tapi tidaknya. pengaruh juga nggak sih Bang dengan kelakuan Nikita NM sendiri selama persidangan, mengingat kita tahu kelakuan NM sangat menjadi sorotan. Ya tentunya pengaruh besar. Jadi gini, pengaruh kelakuan perilaku sopan santun di persidangan itu mengambil porsi 40% dari tuntutan atau 40% sekitar 40% dari putusan majelis hakim. Gitu. Pengaruhnya di situ. Nah, terkait 11 tahun ini sendiri Bang, gimana Bang artinya? Berat buat Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani ini tentu dia keberatan. Nikita Mirzani keberatan, si pengacaranya juga keberatan. Gitu. Jadi berat memang 11 tahun. Orang kita dihukum 5 bulan aja di penjara aja berat, kalau kita mengalami atau menjalaninya kan, apalagi itu ya kalau dihukum 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun itu berat sekali. Bang, tapi kan hukuman sudah berjalan dan banyak bertanya soal 200 kalender atau 200 hari dia ditahan. Itu Ya. kan bisa dipertanyakan dan dia juga akan bebasnya dengan proses ini kalau nanti Bisa belum bebas ya? diputus. Ya bisa bebas, tapi semua tergantung pertimbangan majelis hakim kan. Kan hakim kemudian yang memutuskan apakah sudah bisa bebas atau apa, karena masa penahanan yang sudah berakhir demi hukum gitu. Tapi kalau masa penahanan berakhir demi hukum ya dia harusnya dibebaskan dulu begitu. Tapi ada kemungkinan Ada kemungkinan itu kalau sidangnya berlarut-larut atau bertele-tele atau berpanjang-panjang ya sudah seperti itu. Bisa dia bebas kalau masa hukumannya sudah masa penahanannya sudah berakhir lewat waktu. Oke. Makasih Bang Leo.